Halo sahabat Nova, saya Dr. Suksma Gita Pratidina, dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Pondok Indah, dan Pondok Indah Bintaro Jaya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan reproduksi wanita. Yuk, mari kita tonton video berikut ini. Gatal di area kewanitaan tentunya bukan hal yang normal. Jadi kita harus mengetahui apa pencetus gatal itu untuk akan dilakukan tata laksana sesuai pencetus gatalnya. Secara umum, gatal tidak selalu berhubungan sama infeksi. Kadang gatal juga bisa berhubungan dengan kelembaban atau gesekan atau bahkan juga disebabkan oleh kekeringan kulit. Nah, karena kita harus mengobati gatal sesuai dengan pencetusnya, memang harus dianalisa oleh dokter Anda. Memang gatal tidak selalu kita harus obati secara langsung, tapi kita harus mempunyai deadline atau kita harus mempunyai batas di mana kita harus tahu bahwa ini gatal yang normal, ini gatal yang biasanya akan hilang sendiri, atau ini gatal yang membutuhkan pengobatan. Jadi jika kita gatal yang ternyata terjadi di saat-saat kita berkeringat atau berkegiatan, dan di saat setelah itu kita bisa mengantisipasi dengan mengurangi gesekan, mengurangi kelembaban, nah dan gatal itu akan hilang, biasanya tidak selalu kita harus melakukan pengobatan. Organ kewanitaan meliputi kulit bagian luar dan juga meliputi organ kewanitaan reproduksi bagian dalam. Nah, perbatasan dari organ itu yaitu biasanya area organ luar itu mempunyai tekstur seperti kulit dan biasanya ada pori-pori yang ada bulunya. Sedangkan organ kewanitaan dalam, organ reproduksi, biasanya mempunyai tekstur licin seperti mukosa atau selaput lendir bibir. Nah, jadi gatal itu kita harus tahu di area mana gatal itu. Bila gatal yang terjadi di area luar dari organ reproduksi, yaitu di bagian luar dari kulit luar, nah biasanya gatal tersebut disebabkan oleh gesekan, kelembaban, atau tebalnya bulu yang mungkin terlalu panjang dan kegiatan kita yang aktif tapi tidak kita iringi dengan mengurangi kelembaban tersebut. Nah, namun jika kita sudah mengatasi itu dengan baik, jadi kita bisa mengurangi kondisi kelembaban, kita sudah bisa mengurangi kondisi gesekan, dan si gatal berangsur-angsur juga sudah membaik, relatif kita tidak membutuhkan pengobatan. Itu satu hal yang berhubungan sama gejala dan rasa. Akan tetapi kita juga melihat secara kasat mata, adakah ruam kulit yang tidak normal? Nah, kadang gatal ringan tidak selalu membentuk ruam kulit, tapi jika kita sudah melihat secara kasat mata ada ruam kulit, bercak kemerahan, atau lecet, atau sisik-sisik yang ternyata tidak dalam kondisi normal, tentunya tanpa menunggu kita harus mendapatkan pengobatan. Nah, sedangkan gatal yang terjadi di bagian dalam dari organ reproduksi, yang mana biasanya mulai dari bagian ujung vagina, kemudian bagian ke dalam menuju ke serviks. Nah, kita mengetahui bahwa organ tersebut biasanya dalam kondisi lembab dan basah. Gatal yang sering terjadi di area tersebut erat hubungannya dengan kelembaban yang berlebihan. Nah, kita juga tahu bahwa di daerah kewanitaan tentunya ada kuman-kuman bakteri yang memang bertugas untuk menjaga area kewanitaan. Nah, imbalance hormonal atau kadang-kadang kelembaban yang berlebihan atau memang kadang kondisi infeksi kadang juga membantu tercetusnya kondisi gatal yang di area reproduksi ini. Baik. Nah, walaupun areanya luar dan areanya dalam, tapi secara umum kita harus investigate adalah gatal ini disebabkan oleh kelembaban atau berhubungan sama kondisi kering. Karena tidak selalu gatal itu berhubungan dengan kelembaban. Nah, sebagai contoh, kondisi kering itu bisa terjadi jika kita malah melakukan aktivitas membersih terlalu berlebihan. Jadi kondisi over hygiene atau kita sering membasuh dengan cairan pembersih, cairan kewanitaan, atau bahkan cairan yang mengandung antiseptik secara berlebihan, itu cenderung membuat kondisi kulit menjadi kering dan rusak, dan itu juga bisa mencetuskan gatal. Nah, jika itu yang penyebab gatalnya, tentunya pencetusnya harus kita kurangi. Sebagai contoh, area vagina dan area bagian luar walaupun lembab, tidak selalu kita harus membersihkan berlebihan dengan sabun. Nah, gunakan sabun yang lembut yang hanya untuk membasuh area luar dan tidak usah menggunakan sabun spesifik
untuk di daerah yang basah atau di daerah yang liang vagina, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya berhubungan sama kelembaban, yang biasa kita lakukan adalah tentunya membantu menjaga jangan sampai terjadi akumulasi kelembaban yang berlebihan. Sebagai contoh, tentunya kita kan membasuh atau mandi sehari 2 kali. Jika kegiatan kita banyak, berkeringat, olahraga, atau mungkin durasi dari waktu mandi pertama dengan waktu mandi kedua terlalu panjang, akibatnya kelembaban itu berlebihan, tentu akan menimbulkan rasa gatal yang disebabkan oleh kelembaban tadi. Solusinya adalah di tengah-tengah waktu kegiatan kita tentunya mengganti baju dalam atau mengganti pelapis yang bisa digunakan sehari-hari sebagai penyerap kelembaban. Baik, material atau bahan yang menempel ke organ kewanitaan tentu erat hubungannya dengan kondisi kesehatan kewanitaan itu sendiri. Sebagai contoh, bila kita menggunakan celana dalam, gunakan jenis celana dalam dengan material yang menyerap. Contohnya yang dari bahan katun atau bahan-bahan yang tidak tebal, dan hindari celana atau baju yang terlalu ketat yang akan mengganggu ventilasi. Kedua, jika kita memilih untuk menggunakan pelapis kewanitaan, tentu dibolehkan selama tidak mengandung bahan-bahan aktif yang terlalu wangi atau bahan-bahan aktif tambahan dengan zat kimia yang memang biasanya malah mencetuskan iritasi atau malah mencetuskan radang yang menimbulkan rusaknya kesehatan organ kewanitaan.